Komputer. Selamat malam para mahasiswa Teknik Industri Binus Online Learning kelas Selamat TEKI DA. malam. Malam, Pak. Baik. Selamat malam, Baik, Pak. kita hari ini latihan ya untuk persiapan TP2. Mungkin kalau tidak selesai kita lanjutkan minggu depan ya, tambahan ya. Baik. Jadi ini integral tertentu 0,1, batasnya bawah 0, batas atasnya 1. Ini kursornya kelihatan deh. Gerak-gerak. Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kursor kelihatan ya. Jadi X pangkat 5 dikurang 3 X pangkat 4 ditambah 2 X pangkat 3 dikurang 4 X kuadrat tambah 2 X kurang 7 kurung kali dx. Jadi ini integral dalam bentuk polinom ya. Polinom. Nah, kita tahu rumusnya integral X pangkat N dx. Apa rumusnya? Ada yang ingat? Seper pangkatnya N plus 1 X pangkat N plus 1 tambah C. Kalau tak tentu gitu kan. Jelas sampai sini? Ya, ada rumus ini, ingat enggak? Sehingga ini sama dengan integral dari X pangkat 5, apa? Seper 5 tambah 1, 6. Ya enggak? X pangkat 5 tambah 1, 6. Mungkin kalau yang di file yang saya kirim itu rinci ya, seper 5 plus 1, X pangkat 5 tambah 1. Ada kan? Halo? Ya, Pak. Ya, min 3 kali integral X pangkat 4, apa? Seper 4 tambah 1, 5. X pangkat 4 tambah 1, 5. Ya. Kurung tutup. Ya. Tambah 2 kali integral X pangkat 3 kali seper 3 tambah 1, yaitu seperempat. X pangkat 3 tambah 1, X pangkat 4. Dikurang 4 kali integral dari X kuadrat dx seper 2 plus 1, jadi sepertiga. X pangkat 2 plus 1, X pangkat 3. Ditambah 2 kali integral X pangkat 1, seper 1 tambah 1, seper 1 tambah 1, seper 2, X pangkat 1 tambah 1, X kuadrat, min integral 7 dx, 7x ya. Integral dx itu x, jadi integral min 7 dx, min 7x. Terakhir, oh ini karena integralnya tertentu, tambah C tidak ditulis ya. Dikasih harga batas. Harga batasnya 0 sampai dengan 1. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke, kemudian Jelas, ini Pak. perkaliannya kita selesaikan. Jadi 1/6 dari X pangkat 6 dikurang 3 kali 1/5. 3/5 X pangkat 5 ditambah 2 kali 1/4, 2/4 diperkecil, disederhanakan. Berapa 2/4? Halo? 1/2 kan? 2/2. 2/4 adalah setengah atau 1/2. X pangkat 4 dikurang 4 kali 1/3, 4/3. 4/3 X pangkat 3. 2 kali setengah, 1 ya. Jadi 1. X kuadrat min 7X batas 0,1. Nah, Mas, terserah ini jalannya bisa masuk 1 semuanya dulu, kurung, dikurangi, kurung buka lagi, masukkan S-nya 0, boleh. Cuma panjang kelihatannya. Jadi Anda bebas di sini ya caranya. Boleh 1/6 kali X pangkat 6 batas atas, berarti 1 pangkat 6. Pangkat 6 dikurangi X pangkat 6 batas bawah, 0 pangkat 6. batas Kan gitu bawah. kan? Ya. Kemudian min 3/5 kali X pangkat 5 batas atas, berarti 1 pangkat 5 dikurang X pangkat 5 batas bawah, 0 pangkat 5. Ya kan? Selisih ya. Kemudian ditambah setengah kali X pangkat 4 batas atas, 1 pangkat 4 dikurang X pangkat batas bawah, 0 pangkat 4. Min 4/3 dari X pangkat 3 batas atas, 1 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah, 0 pangkat 3. Ditambah X kuadrat batas atas dikurang X kuadrat batas bawah. Dikurang 7 kali X ya. X batas atas 1 dikurang X batas bawah 0. X kurang X. Sudah. Yang 0 tuh hilang ya. Tidak usah dilihat lagi, ya kan? Berarti tinggal ini. Nah, semua
satu pangkat berapapun satu enggak? Berarti ini 1/6 kali 1 1/6 min 35 kali 1/5 3/5 3/5 tambah plus 1/4 1 jadi setengah 1/2 kali setengah 1 minus minus 4/3 kali plus 1 4/3 ya kan? Kemudian tambah 1 kurang 7 min betul enggak? 7. Ya. Ya. Nah, yang ini yang bulat kita jumlahkan sendiri ya. Ini kita cari KPK-nya berapa nih? KPK dari 6523 berapa? KPK, kelipatan persekutuan kecil. 30, Pak. 30 ya. Iya nak? 6 itu kan 2 kali 3. Iya. Ini ada 2, ada 3. Jadi yang sama ya 2 kali 3. 6 kali 5, 30 kan? 30. Artinya 30 ini habis dibagi 6, habis bagi 5, habis bagi 2, habis bagi 3 kan gitu artinya. Nah, 6 jadi 30 dikali berapa? 6 penyebutnya 6 ini menjadi 5. kali berapa sampai 30? 5. Kali 5. Karena penyebut kali 5, pembilangnya 1 ini dikali 5. 5 kan? 5 kali 1, 5. Min 5 menjadi 30 kali berapa? 5 menjadi 30 dikali 6. Karena penyebutnya kali 6. 6, pembilangnya juga kali 6. 3 kali 6, 6 kali 18. 3. Ya kan? 18. Nah, ini setengah itu berapa? 2 menjadi 30 kali 15. Maka pembilangnya 1 dikali 15. Ya. 3 menjadi 30 kan kali 10. Maka 4 pembilangnya jadi 40. Ya. Ini jumlahkan 1 kurang 7 min 6 ya. Oke, ini kita jumlahkan. Hasilnya berapa? Kita jumlahkan 24. 5 kurang 5 dikurang 38 enggak? Coba. 38 5 ya. tambah 15 kan 20. 20 kurang 40 min 20. Min 20 tambah min 18 min 38 kan? Iya. 30 min. Terus kalau 6 ini berapa 30? Berapa per 30? 5. Bukan, maksudnya 6 hasilnya 6. 30. Berarti 30 kali 6 kan? 30. 180. 80 bagi 30 kan 6. Betul enggak? Oh iya iya iya. Nah, ini sudah sama penyebut. Kita jumlahkan berapa ini? Ini min sama min dijumlahkan. 38 tambah 180 adalah 218 per 30. Ini bisa diperkecil, dibagi 2. Ya, kita bagi 2 berapa? 30 bagi 2 15 di pembilangnya. 218 bagi 2, 2 bagi 2 1, 1 enggak bisa bagi 0. Jangan lupa ya, 0 ya. 2 kali 18 bagi 2 9. Jadi hasilnya negatif. Jadi ini bukan luas, jadi bukan volume, bukan luas daerah, jadi boleh negatif ya. Jelas? Jelas sampai sini? Baik, Pak. Kalau ya, Pak. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk 180 itu 30 dari 6 itu belum paham saya tadi, Pak. 6 itu berapa bagi 30? Sama misalkan ini X sama ada ini kali silang nggak sini? Ya. Berarti ini jadi 6 kali 30 atau 6 kali 30 sama dengan X enggak? Jadi 180 sama dengan X. Jadi X-nya 108. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas ya? Kalau nggak bisa Anda pakai X gitu ya. Ya, paham. Ya. Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan 1B. Nah, ini integral tertentu juga. Ada akar. Nah, akar ini yang menggunakan integral substitusi trigonometri. Ya. Jadi langkah pertama kita hilangkan yang enggak ada integral, enggak ada integralnya. Jadi kita ambil integral yang tanpa agak batas. 64 dikurang 9x kuadrat dx. Nah, di sini kita ambil akar 8/3. Akar 64 kurang 9x kuadrat itu bisa diuraikan apa? Berapa kuadrat kurang berapa kuadrat? 8.
Ya, 64 8 kuadrat, 9 berapa kuadrat? 3 kuadrat, X kuadrat berapa kuadrat? X, ya enggak? Iya. Nah, ini X ya. Nah, jadi ini selisih kuadrat. Kalau ini selisih kuadrat, maka di dalam segitiga siku-siku, kalau selisih kuadrat, maka elemen yang depan adalah sisi miring atau hipotenusa. Ya, ini siku-siku sini. Kemudian yang satu lagi, kaki siku-siku. Kaki siku-sikunya bisa kaki siku-siku vertikal atau horizontal, salah satu. Maka ada dua kemungkinan. Nah, sebaiknya ambil yang vertikal aja. Oke, 3X. Maka yang kosong pasti akar. Salin yang akar yang ini dia, jangan yang bentuk gini ya, yaitu akar 64 kurang 9X kuadrat. Paham nggak nih? Halo? Ya, Pak. Ya, cara kalau selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan 8 ya, bukan 64. Berapa kuadratnya? Ini berapa nih? 8 kuadrat. 8 ini adalah elemen kuadratnya. Yang depan ini merupakan sisi miring atau hipotenusa nama lain. Yang 3X adalah kaki siku-siku. Kaki siku-sikunya bisa kaki siku-siku vertikal, berdiri, tegak, atau kaki siku-siku horizontal yang mendatar. Kalau 3X yang di sini, akarnya di sini, gitu, bisa tukar letak nih. Paham maksudnya? Kakinya bisa di 3X, di kaki vertikal, atau di kaki horizontal. Kaki yang tegak atau yang datar. Yang kosong pasti diisi oleh akar. Paham sampai sini? Paham, Pak. Loh, udah. Kalau sudah, Sam, apa hubungan? Pak, Ya. kursornya nggak nampak, Pak. Kursornya nggak kelihatan ya? Iya, Pak. Tunggu, ini apa powernya? Kita taruh dulu. Powernya. Baik, kalau pakai kursor bisa. Di kursor ini titik ya. Kelihatan nggak titik bergerak? Kenapa, Pak? Iya, Oke. iya. Selisih 2 sudah tadi ya. Kemudian cara mencarinya gini. 3X yang mengandung X dibagi ya 3X per bilangan ya 3X per bilangan itu hasilnya apa? 3X per bilangan apa? X per 8/3. Sudutnya ini theta ya. Theta atau alfa atau apa namanya terserah ya, V juga boleh. Ambil theta aja ya. Di hadapan sudut kan ini Y itu saya kan Y. Kemudian ini R. Sehingga enggak? Di dalam apa tuh? Dalam segitiga siku-siku, kalau ini sudut theta, di hadapan sudut Y, sisi miring R, ini proyeksi X, ya nak? Iya, Pak. Ya, dasarnya itu kan. Jadi di hadapan sudut 3X sebagai Y, 8 ini sebagai R. Jadi Y per apa? Iya, Pak. Berarti Adalah 3/8 theta. sin theta, ya. Jangan lupa ini trigonometri ya. Halo? Iya, Pak. Paham nggak nih? Di hadapan sudut 3X itu ada sebetulnya Y, sisi miring R, yang akarnya X. Nah, kemudian berapa X kalau gitu? X adalah supaya dapat X ini dikali kebalikannya sama nggak? Ini seolah 8/3. dikali dengan 8/3, betul nggak? Iya, Pak. Dikali dengan 8/3 nggak? Kali 8/3, ini 38 kali 8/3 kan 1 X. Ini menjadi 8/3 sin theta. Kemudian ini X. Turunan X per d theta apa? 6/2 kali cos. 8/3 kali turunan sin apa? Cos. Cos theta ya. Nah, d theta-nya kali silang. Maka kita dapat dx adalah 8/3 kali cos theta d theta. Jelas sampai sini? Kemudian apa hubungan ini komponen ini diisi nanti diganti di integralnya ya. 9. Kemudian akar 64 kurang 9x kuadrat per bilangan. Tadi kan 3x sekian x atau x yang mengandung x, bukan mengandung ya. Yang x linear dibagi bilangan ya, dalam hal ini vertikal dibagi hipotenusa atau sisi miring.
Ya, Y per R adalah sin ya. Kemudian yang ini akar dibagi 8 apa? Halo? Bagi 8. Akar dibagi 8 yang sama nih, X dibagi R apa? Akar dibagi 8 X per R. Ini tetap ya, enggak berubah gitu kan. X per R apa? Y. X per R adalah cos. Ya nggak? Cos. Kalau Anda lupa nih nanti ini pasangannya. Di mana ada sin, Sin. di situ ada cos. Di mana ada cos, di situ ada sin, ya. Bolak-balik ya. Nah, ini kali silang, maka terdapat akar dari 64 dikurang 9x kuadrat adalah 8 cos theta. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Oke, Pak. Mau Oke. tanya, Pak. Ya, silakan. Yang itu kan yang di soal 8 kuadrat minus 3x kuadrat ya, Pak. Nah, itu kalau yang di 8 Yang- kuadrat dikurang 3x kurang kuadrat, betul. Nah, terus yang di 3x di segitiga itu enggak minus ya, Pak. Semuanya pembulatan bilangan positif gitu. Ya? ini selisih kuadrat ya artinya. Jadi Oh, oke, oke. saya terangkan bentuknya itu ada, kembali lagi ya. Kayak ini kalau diterangkan maka ya enggak apa-apa lah. Jadi bentuk integral dengan substitusi substitusi trigonometri. Nah, itu ada 3 macam. Kita bagi 3 macam. Jadi ada akar A kuadrat kurang X kuadrat, ada akar A kuadrat tambah X kuadrat, ada akar terbalik yang pertama, X kuadrat min A kuadrat. Paham? Iya, Pak. Halo? Nah, ini ada terbagi 2 lagi. Kalau selisih 2 kuadrat, A-nya ini adalah sebagai sisi miring. Sebagai sisi miring, sama kan? Nah, kakinya X. X-nya bisa di vertikal atau horizontal nggak? Ini tentunya, nampak kan? Ada 2 kemungkinan. Yang kosong diisi oleh akar. Sekarang lebih jelas nggak? Yang kosong diisi oleh akar. Halo? Iya, Jelas? Pak. Jelas, Pak. Nah, itu. Yes, Pak. Saya tunjukkan Anda. Nah, ini juga sama. Selalu ada 2 segitiga siku-siku. Ya, ini sudutnya semua theta ya. Ini theta. Theta ini juga kita bagi 2 juga. Ini ada segitiga siku-siku. Sudutnya theta. Nah, ini jumlah kuadrat. Kalau bukan kuadrat, kuadrat jumlah kuadrat ya, jumlah kuadrat bukan kuadrat jumlah ya, hati-hati kuadrat jumlah. Nah, ini artinya apa? Ini adalah Pitagoras. Jadi bisa X-nya di sini, A-nya sini atau terbalik. A-nya yang vertikal, X-nya yang horizontal. Terbalik, X sama A-nya bisa tukar letak. Betul enggak? Betul. Ya kan? Iya, Pak. Nah, Pitagoras yang sisi miring apa? Ya akar. Yang kosong A kuadrat tambah X kuadrat. Ini juga yang kosong diisi oleh akar A kuadrat tambah X kuadrat. Ini kalau jumlah kuadrat, maka A dan X sebagai kaki siku-siku. A dan X sebagai kaki siku-siku. Yang kosong sisi miringnya adalah akar. Nah, yang ini sama yang pertama tadi, ya. Selisih kuadrat, maka X yang ini merupakan sisi miring. Gitu. A-nya kaki siku-siku. A-nya bisa di vertikal atau di horizontal. Yang kosong diisi oleh akar. Yang kosong diisi oleh akar. Sudah jelas pandangannya untuk integral dengan substitusi trigonometri hanya 3 bentuk ini, tapi setiap bentuk ada 2 jalan, 2 cara. Sudah paham? Paham, Pak. Ya. Oke, Pak. Jelas, Oke. Pak. Terima kasih. Jelas ya. Jadi ini yang kita dapatkan ini selisih 2 kuadrat sudah. 8 kuadrat kurang 3x kurang kuadrat. Jadi yang 8 adalah sisi miring, yang belakang adalah ini yang pertama berarti ya.
Ini yang adalah kaki siku-siku. Nah, kaki siku ini boleh yang di vertikal atau di horizontal dari saya kan. Ada kemungkinan dua kan. Oke, saudara ini coba kita masukkan sini. Ini tak tentu ya. Nggak ada harga batasnya. Integral dari akarnya berapa? Salin. Akarnya berapa nih? Akarnya ini ada ini. Akarnya ini adalah 8 kosinus theta. Kemudian dx berapa? Jadi akarnya kita. Jadi ini ceritanya soalnya bentuk aljabar diubah dalam trigonometri. Nanti selesaikan trigonometri, hasilnya trigonometri kembalikan ke aljabar. Itu maksudnya. Ya. Jadi akar ini nilainya 8 cos X, dx-nya mana nih? Dx-nya. Dx-nya adalah 8/3 cos theta, ya, sorry, cos theta ya. D theta. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya. Oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? 8/3 kali 8 berapa? 64/3. Integral cos kali cos Cos kuadrat. theta d theta. Enak. Nah, cos kuadrat integral yang sering kali kita jumpai, yang kerap kali kita jumpai. Enak. Iya. Ada kan ya? Berarti ini adalah 64/3 integral. Ya, Anda masih ingat nggak sudut kembar cos kuadrat theta berasal dari sudut kembar cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat min 1, betul enggak? Halo? Ya, ya, betul. Sudutnya setengah kali. Ini sudutnya setengah kali theta, ya kan? Nah, ini dia nih. Min 1 pindah ke kiri jadi plus cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta. Maka berapa cos kuadrat theta? Cos kuadrat theta adalah 1 ditambah kosinus 2 theta Bagi 2. sinus per 2, enak. Nah, ini yang kita ganti nih. Ini kita ganti ya. Sehingga ini menjadi 1 ditambah cos 2 theta per 2 d theta. Paham nggak di sini? Halo. Paham, Pak? Ya, Pak. Ya. Nanti dipelajari juga yang khusus yang trigonometri ya, khusus yang substitusi dengan trigonometri. Nah, ini saya coret enggak? 2 dengan 64. 64 bagi 2 kan 32, betul enggak? Saya coret. Nah, jadi tinggal 32/3. Kemudian integral dari berapa nih? 1 ditambah cos 2 theta, ini mau dikurung boleh, d theta. Kemudian dipecah menjadi 2 integral. 32/3 kali integral dari 1 dikali d theta. 1 dikali d theta enggak? Ditambah integral dari kosinus 2 theta d theta. Kurung tutup, ya kan? Dipecah dari 2 integral. Integral 1 kali d theta, integral dari cos 2 theta kali d theta. Nah, ini 32/3. Integral d theta, kan? Integral dx, x. Integral du, u. Integral dy, y. Integral dz, z. Integral d theta, theta. Nah, ini sekarang sudutnya beda. Disamakan. Caranya cos u d theta. Harusnya cos u du. Jadi cos u, u-nya 2 theta. Du, d 2 theta. Cos u du. Paham? Ini sengaja ya. Sengaja. Nah, sengaja ini harus disamakan. Turunan dari 2 theta, theta berapa? 2 kali turunan theta berapa? 1 kali d theta ya, nak? Halo? Turunan dari 2 theta? 2 kali 1, atau mungkin ya, 2 kali 1 d theta. Theta turunnya 1 enggak? 1 kali d theta, Jadi 2 d theta. Padahal di sini d theta saja terjadi kelipatan berapa sih? 2 kali. Supaya 2 jadi 1 dikalilah 1/2. Karena 1/2 kali 2 d theta kan 1 theta. 1 d theta, ya kan? Paham di sana? Ya, Pak. Yang lain jelas?
Kalau ragu bilang jelas, bisa ulang lagi. Halo? Oke, Pak. Nah, ini ngerti nggak ini? Jadi setengahnya itu turunan dari yang Begini. dua Oke, nggak apa-apa. tetanya ya, Pak? Saya terangkan tersendiri deh supaya mana tadi ke atas ya. Oke, ini sini ya. Ini tadi ceritanya integral kosinus 2 theta di 2 theta d theta. Ini kan sudutnya beda nih. Yang ada rumus kan integral cos u du, itu enggak? Rumusnya apa? Integral cos u du apa? Sin Sin u U tambah c, ya kan? tambah C, iya. Nah, sekarang ini enggak sama kan? Karena enggak sama, disamakan. Jadi kosinus 2 theta d 2 theta. Nah, turunan dari d 2 theta ini berapa? 2 kali 1 kali d theta enggak? Ya, Pak. D theta turunan 1 enggak? Betul, Pak. Theta turunan 1 kan? Kali d theta. Nah, aslinya ini 2 d theta. Padahal di sini ada d theta saja. Terjadi kelipatan berapa sini? 2. Supaya 2 jadi 1, di depannya dikali 2. 2. Karena 1/2 kali 2 d theta adalah 1 d theta. Betul nggak? Halo? Betul. Halo? Jelas. Oke, ini setengah kali integral cos u du. Ini rumusnya. Integral cos u du adalah sin u. Dan ini 1/2 sin u. U-nya 2 theta. Nah, ini tambah C-nya enggak usah ya. Jelas ya? Nah, jadi yang tadi kita kembali yang tadi mana ini? Ini hasilnya 32/3 theta ditambah setengah kali integral dari sin u du, sin 2 theta d 2 theta adalah sin u, sin 2 theta. Oke? Sampai sini jelas? Ya, Pak. Nah, kita salin dulu ya. Ini saya salin. Jadi integral akar berapa? 64 dikurang 9x kuadrat d theta dx sama dengan berapa sih hasilnya? 32/3 kali theta. Ya enggak? Theta sin ditambah tambah setengah sin. Tambah setengah sin 2 theta ya. Gitu ya. Iya, Pak. Ternyata Anda tahu sin 2 theta rumusnya apa? Nah, itu ada rumusnya kan. Sudut kembar. Anda masih ingat cerita sudut kembar? Sudut kembar. Ini saya jelaskan lagi. Sudut kembar untuk sin apa? Cos. Sin 2x adalah 2 sin cos. Cos. Sudutnya setengah kali 2x, x, ya enggak? X dan x, ya kan? Jadi kalau ada sin 10x, ini berapa? Tetap rumusnya 2 sin cos. 5. Sudutnya setengah kali 5x. Ini jelas ya, ini untuk sin. Kalau cos ada 3 rumus. Cos 2x rumusnya apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali 2x, x, ya enggak? X, ya. Kemudian yang kedua dalam cos. Cos 2x adalah apa? 2 cos dalam cos, 2 cos kuadrat kurang 2 cos kuadrat kurang 1. Sudutnya setengah kali x ini. Ya, ini x tadi kan. Ini x juga. Rumus nomor 3 dalam sin. Kosinus 2x adalah terbalik. 1 dikurang 2 sin kuadrat. Kalau sini 1 kurang cos kuadrat, 2 cos kuadrat min 1, kalau sini 1 kurang 2 sin kuadrat. Sudutnya setengah kali x. Sudah jelas sampai sini? Halo? Oke, Pak. Ya. Nah, Oke, yang Pak. ini kita pakai ini kan sin 2x adalah 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Jadi mana tadi? Soal yang tadi sini ya. Nah, ini kita uraikan 32/3 ini theta setengah kali berapa? Sin 2 theta adalah 2 sin cos. Ya enggak?
Sudutnya Berapa? setengah kali 2 theta berapa? Theta, ya kan? Sudutnya theta dan theta. Di sini kan ada 2. Sin theta dan cos theta. Apa enggak? 2 sin theta cos theta kan sin 2 theta. Sama enggak? Yang rumus yang tadi saya tulis. Mana? Ya, iya, Pak. Enggak, Halo? Iya, Pak, sama. Oke. Setengah kali 2 kan 1, coret. Maka tinggallah 32/3 theta ditambah sin theta kali cos theta. Jadi Anda lihat dari fungsi aljabar diubah dari trigonometri tadi kan, kemudian selesaikan trigonometrinya, kembalikan lagi ke aljabar. Nah, itu berapa tuh? Kita lihat dari yang sebelumnya mana tadi? Sini. Sin theta berapa? Sin theta, jangan ambil cos theta yang ada akar ya. Sin theta adalah 3x per 8 enggak? Halo, salin. Ya betul Pak. Iya. 3x per 8 dan sin theta dibalik. Jadi di sini kita tulis 8/3. sin theta adalah sin theta adalah berapa tadi? 8/3. 3x per 8 ya. 3x per 8 betul enggak? Coba lihat. Ini Iya. sin Betul, theta Pak. adalah 3x per 8. Nah, berapa theta? Theta adalah arcus apa? Sudut pusat dari sinus yang harganya 3x per 8. Mau dikurung boleh ini ya. Theta adalah arcus sin 3x per 8. Nah, tulis ini. Kita tulis ini arcus adalah apa? Theta adalah arcus sinus dari 3x per 8. Jadi theta itu adalah sudut pusat, itu arcus tuh, sudut pusat dari sinus yang harganya 3. Masih ingat dulu. Sin 30 derajat adalah setengah, betul enggak? Ya. Halo. 30 derajat itu dalam radian apa tuh? Pi per 6. Pi Iya. per 6, pi per 4, 45. Setengah. Oh. Ya, sin pi per 6. Berapa pi per 6? Pi per 6 adalah arcus atau sudut pusat dari sinus yang harganya setengah. Itu. Sudah nangkap ini? Halo? Jelas ini? Penjelasan ini? Halo? Iya Pak. Diam aja. Oke. Lagi bingung Kemudian Pak. theta deh. Nah, sinnya berapa tadi? Sin theta tadi berapa sini? Mana nih? Sin theta adalah 3x per 8. Salin. Sin theta adalah 3x per 8. Kemudian kita lihat lagi. Cos theta berapa di bawah nih? Cos theta berapa nih? Yang bisa kotak ini. Cos theta berapa? Akar 64 kurang akar per 8. 4, 9 Jadi X akar kuadrat per 64 ya, kurang 9x kuadrat X kuadrat. per 8. 8. Belum tutup. Nah, sampai sini ini boleh diselesaikan terserah. Atau mau dikalikan ya boleh saja. Kalau kita kalikan ini ya, boleh ya, 32/3 kali arcus sin 3x per 8 ditambah 32/3 kali 3x per 8 kali 8 berapa? 64 ya nak? Akar dari 64 kurang 9x kuadrat. Udah buka kurung kan? Nah ini bisa coret nggak nih? 32 bagi 32 1. Ini bagi 32 2. Sana 3 coret. Jadi 3X. tinggallah apa sini? 1. 32/3 arcus sinus dari 3x per 8 ditambah ini sudah coret semua tinggal x ya, 1 kali X. ini ada 2 ya, 1/2 ya, ada 2 kan? Ya, 1/2 tuh Pak. Setengah ya, 1/2x Akar 6/9. 4 kurang 9x kuadrat. Inilah hasilnya yang tak tentu nih ya, tambah c-nya kita nggak tulis. Baru kita kembali ke sini tadi. Ini tadi. Kita balik ke sini ya. Jadi soalnya tadi kan integral tertentu batasnya berapa tadi? 0 sampai 8/3 ya. 0 sampai 8/3 dari akar 64 kurang 9x 9x. kuadrat kali dx. Ini sama dengan, kita salin nih hasil yang terakhir nih, salin semua. 2/2. Hasilnya adalah 32/3 3. arcus
Terus sin berapa? 3x per 8 3x per 8. di setengah ditambah tambah setengah X. ya setengah X kali akar 64, 64 dikurang 9x kuadrat. Agak batasnya ini. Agak 0 batasnya 0 sampai 0 8/3. 8/3. 0 sampai dengan 8/3. Tiga. Masukkanlah. Kalau Anda bingung, satu-satu masukkan. Jadi caranya gini, masukkan yang batas atas dulu berapa? 32/3 arcus sinus. Ini artinya 3/8 kali X enggak? X-nya diganti 8/3. Ya enggak? 3/8 kali X enggak nanti? 3/8 itu kan 3/8 kali X. X ini sendiri berapa? 8/3. Tambah setengah kali 8/3 akar dari 64 kurang 9 kali 8/3 pangkat 2. Kurung dikurangi itu enggak? Dikurangi batas bawah kan. Sama bentuk itu juga, tapi X-nya ganti 0. 32/3 arcus sin ini 3/8 kali 0. Itu enggak? Kali 0. Nah, tambah setengah X-nya 0 akar 64 kurang 9 kali 0 kuadrat. Gitu kan? Ya, Pak. Nah, kita hitung berapa nih? Dicoret nggak nih? Jadi hasilnya 32/3 arcus sin 1. Ya enggak? 3-nya coret, 8 coret. Kan satu semua tuh. 1/1 kan? 1. Tambah, ini hasilnya apa? Dicoret lagi nih. Ini 1, ini 4 enggak? 4/3. 4/3 ya. 4/3 akar 64 kurang 9X. berapa nih? 9 kali 8 korat 64, 3 korat 9. Ya enggak? 9-nya coret enggak? Betul, betul. Ini yang batas atas. Dikurangi. Nah, batas bawahnya berapa? Ini menjadi 32/3 arcus sin berapa? 1. Kali 0. Ini kali 0. 0. 0, ya betul. Tambah setengah kali 0. Habis nih kan. Setengah kali 0 habis. Jadi tambah 0. Nah, arcus sin 0 berapa? Arcus sin Arcus sin 0 kan? 0. Arcus sin 0 ya. Paham enggak? Lagi. Sin 0 derajat atau 0 radian adalah 0. Maka sudut 0 adalah sudut pusat dari sinus yang harganya 0. Jadi arcus sin 0 adalah 0. Ya. Nah, mana tadi dia? Ini ya. Halo. Ini tadi kita maju ke atasnya. Ini terbalik halamannya ya. Oke. Nah, ini sudah. Terus ini teruskan tadi. Nah, ini 0. Ini arti 0 ya. Berarti 0 kali ini habis. Jadi yang belakangnya 0 semua. Ya tinggal yang depannya ya kan. Kan kurang ini habis. Ini tinggal apa nih? Arcus sin 1 berapa? Arcus sin 1 adalah sin berapa sama dengan 1? Ingat enggak? Enggak, Pak. 90 derajat, betul enggak? Atau dalam radian 90 derajat itu pi/2 enggak? Pi/2. Nah, pi/2 ya, pi/2 radian. Pi itu kan 180 derajat bagi 2 kan 90. Pi/2 radian /adalah sudut pusat dari sinus yang harganya 1. Jadi arcus sin 1 berapa? Arcus sin 1 adalah pi/2. Nah, kita ganti pi/2. Ini ganti dengan pi/2. Jadi 32/3 kali pi/2 ditambah 4/3 kali 4/3 kali akar berapa tuh? 64 kurang 64. Itu enggak? Ini 64, ini 9-nya coret, tinggal min 64. 64 kurang 4, 64 berapa? 0 ya? 0, Pak. Habis lagi nih. Jadi tinggal apa nih? Ini aja, ini coret lagi nih. Ini bagi 2 1, ini bagi 2 berapa? 16 enggak? Ya, 16. Iya, Pak. Jadi hasilnya 16 pi/16 kali pi/3. Inilah jawabannya 16 pi/3. Ya, per 3-nya jelek.
per 3. Nah, inilah solusinya. 6 pi per 3. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Ya. Jadi kadang-kadang saya mesti ulang lagi yang dulu yang Anda di sekolah SMA atau STM, SMK dan sebagainya. Ya. Ada pertanyaan di sini? Pak, maaf Pak bertanya Pak. Ya, silakan. Dari pembahasan yang tadi disampaikan, ini kira-kira ada cara cepatnya tidak ya Pak? Nggak ada, ini sudah Tidak ada ya? detail. Ini sudah mendetail sekali. Ya, mau cepat nanti Anda nggak ngerti. Ya kan? Ini tadi kan cari mencari bentuk yang tak tentu ya. Ini bentuk tak tentunya. Ini yang tertentunya kan? Tertentunya dapat, ya kan? Oke, ini yang tadi rumus-rumus yang perlu diingat ya, di tambahan. Ini rumus-rumus ya. Ini rumus saya tuliskan. Bentuk-bentuk penyelesaian ya. Ini bentuk rumus, ya nak? Oke, ada pertanyaan dulu lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Mungkin tidak selesai ya harus kita lanjut minggu depan. Kalau tidak selesai ya. Ini persiapan TP2 ya. Halo. Iya Pak. Oke, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini gimana? Oh ya, ini ada lupa DX ini. Ini kalau tidak bisa, Anda misalkan pakai misal aja lah. Ya. Jadi ini artinya 4 tambah sin kuadrat X. Misalkan U ya. Misalkan, yang Anda misalkan apa nih? Cos nggak mungkin ya. Yang ini ya. Sin kuadrat berarti bukan sin kuadrat sinnya. Misalkan U adalah sin X. Ya, kita misalkan U adalah sin X. Turunan U terhadap X apa? Turunan U terhadap X apa? Turunan sin apa? Cos. Ya enggak? Ini kali silang. Maka DU adalah cos X dx. Kan saya tanya ada enggak cos X dx ini? Ini 0 pi per 2 boleh ini. Ini kalian cos X kali dx kan cos X dx. Ada kan? Oh ya, ini juga. Sorry. Ini juga bentuk diselesaikan bentuk tak tentu dulu. Ya. Diselesaikan karena ini dalam U, yang lain ya. Jadi seolah begini, ini diambil ya, integral dari cos X dx, boleh gini ya, ini dikalikan cos X dx. Ya. Kok jadi aman ya? Ya, cosinus X dx per 4 ditambah sin kuadrat X sama dengan, nah Anda lihat sini, cos X dx sama dengan apa nih? Halo, cos X dx sama dengan apa? Ini sama dengan du, enak, per 4 ditambah sin kuadrat. Nah, sin kuadrat menjadi u kuadrat enggak? Halo. Ini sedikit jalannya beda sama yang saya ya. Yang saya kasih Anda tuh langsung, ini enggak langsung. Ini cara SMA itu sama. Paham enggak? Kalau saya tanya dulu, paham enggak dulu? Percuma kalau Anda enggak mengerti, ini percuma diteruskan. Jadi saya mau tanya dulu. Sampai sini jelas enggak? Atau masih kurang jelas? Enggak apa-apa Belum, kurang. Pak, untuk U kuadrat itu dari mana ya Pak? Yang mana? Yang Ini sin X gini. Sin kuadrat X itu sama enggak dengan sin X? Kurung pangkat 2. Sin kuadrat X kan artinya sin X kurung pangkat 2. Sama enggak? Pangkat 2-nya letak di depan, di belakang. Halo? Iya Pak. Oke. Karena sin X itu misalkan dengan U, berarti ini U pangkat 2 enggak? Halo? Oh, Jelas? iya Pak. Oke. Kemudian bentuk ini DU per 4 ini berapa kuadrat? 2 kuadrat ditambah U kuadrat. Nah, ini bentuk istimewa nih. Apa rumus ini? Saya tanya dulu.
Ada tahu rumusnya? Rumusnya adalah integral, dasarnya dulu. Dx per 1 ditambah X kuadrat adalah arcus tangen X tambah C. Ada kan? Ini. Integral dari dx per, nah satu kuadrat ini saya ganti dengan A kuadrat. Ini adalah seper A, ada seper A-nya. Seper A kali arcus tangen dari X per A tambah C. Kalau X-nya ganti U, jadilah integral du per A kuadrat tambah U kuadrat. Sama nih bentuknya. Ganti X-nya dengan U. Seper A kali arcus tangen U per A tambah C. Yang ini, yang terakhir ini. Anda lihat, sama enggak? Ini bentuk ini, saya tanya bentuk ini sama enggak main soalnya? Ini. Sama? Sama, Pak. Sama. Oh, Pak. Terus Anda lihat ini apa? A-nya berapa? Ini kan 4 tadi, 2 kuadrat enggak? Di U kuadratnya sama Iya. kan? Nah. Jadi rumusnya apa? Rumusnya di sini adalah seper A arcus tangen U per A tambah C. Nah, ikut ya. Jadi karena rumusnya adalah seper A, A-nya 2, atau mau bikin rumusnya juga boleh. Kalau mau bikin rumusnya boleh seper A, ini A-nya. A-nya 2, seper A arcus tangen U per A tambah C. Jadi ini hasilnya seper 2 arcus tangen U-nya tetap ya, per A-nya berapa? 2 tambah C. Nah, tadi U-nya itu dimisalkan apa tadi? Ini nih. U-nya Anda misalkan apa tadi? Sin X, gantinya. Jadi ini setengah arcus tangen dari U-nya adalah sin X per 2 tambah C. Selesai. Sorry, ini tambah C enggak boleh ya. Karena kita mau tertentu kan. Halo? Paham maksudnya? Karena ini tertentu, tambah tak tentunya kita buang dulu. Ini sebetulnya tak tentu sebetulnya. Tambah C harusnya. Nah, dapatnya ini kan? Kita dapat ini, baru kita jawab. Ya, baru kita jawab. Ya. Jadi, nah ini integral. Mungkin nak buat ya. Di sini ya. Jadi integral 0 sampai pi per 2, ya enggak? Itu ya soalnya. Pi per 2 cos X dx, boleh tulis ini cos X dx atau dx-nya di tengah-tengah boleh, per 4 ditambah 4 plus sin kuadrat X. Itu adalah, nah hasilnya kita salin. Mana tadi? Ini hasilnya. Tambah C-nya kita enggak, atau mau beli tambah C ini boleh nih. Ini tambah C, tapi tambah C-nya kita enggak ambil. Karena tak tentu nih. Ya, ini adalah tak tentu. Ini setengah arcus tangen. Ya. Setengah arcus. Setengah arcus tangen. Sini apa? U-nya sin X. Jadi kan per 2. Nah, sini tambah C hilang. Agak batasnya tulis 0 sampai pi per 2. 0 sampai pi per 2. Jelas nggak? Halo? Jelas. Ya. Kita masukkan. Hasilnya ini kan sudah dapat tadi ini. Tambah C kita nggak ambil ya. Jadi setengah arcus tangen sin X per 2. Ini ya. Setengah arcus tangen sin X per 2. Nah, baru masukkan harga batasnya. Sama dengan apa? Setengah kali, ya, setengah kali yang ini. Setengah kali, ya enggak? Setengah kali arcus tangen dari, apa nih? Sin X. Yang kita ganti X-nya. Batas atasnya pi per 2 per 2. Ya enggak? Ini X itu. Dikurangi arcus tangen sin X-nya. Batas keduanya 0 per 2. Belum tutup. Jadi setengah kali arcus tangen sin 90. Ini pi per 2 kan tadi 90 derajat. 90 derajat berapa? Sin 90 berapa? 1.
1 ya. Ya betul. 1/2 dikurang arkus tangan. Ini sin 0, 0 ya. 0. 0 bagi 2 ya. Ya ini hasilnya 1, ini hasilnya 0. Oke. Nah ini boleh dikalikan nih, setengah arkus. Atau ini biar dulu. Setengah kali arkus tangan setengah. Begitu boleh. Min. Nah ini hasilnya arkus tangan 0. Arkus tangan 0 berapa? 0 kan? Lupa lagi. Kalau lupa Anda usulkan di sini. Nah, ini. Tangan berapa sama dengan 0? Tadi berapa? Ya. Tangan berapa sama dengan 0? Ingat? Halo? Tangan berapa sama dengan 0? Tangan 0 ya kan? 0 derajat atau 0 radian sama ya. Tangan 0 adalah 0. Sehingga 0 adalah sudut pusat atau akus dari tangan yang harganya 0. Jadi akus tangan 0 adalah 0 ya. Maka di sini akus tangan 0, 0. Ini hilang ya. Jadi tinggallah ini setengah arkus tangan dari setengah. Inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Anda paham nggak? Dikit, Pak. Nyangkut dikit. Samar-samar, Pak. Sama-sama. Sebenarnya video yang latihannya kan ada saya kirim ke Anda juga ya. Karena Ya. ada Anda coba lihat lagi deh. Nanti ini di video ini juga saya kasih juga kan. Jadi Kita review ulang. nonton ya. Harus rajin nonton ya. Ya, Pak. Nah, Siap, Pak. baik. Ada pertanyaan dulu ya tentang ini? Yang tadi ini. Jadi tadi yang ini mana? Ini tadi kita cari hasilnya setengah akus tangan sin X/2, U-nya diganti sin X ya. U-nya ganti sin X. Nah, ini berdasar rumus apa? Ini rumusnya tadi. Ini rumus lagi. Supaya Anda tahu ya, rumusnya saya buatkan. Paham? Halo? Ya. Nah, ini yang tertentu ini jawab yang tak tentu tadi, tambah C-nya hilang, digantilah harga batasnya. Harga batas bawah 0, atasnya pi/2 ya. Oke? Masih ada yang mau tanya? Kalau ini bukan apa? Ini karena resmi dari BOL, jadi jam 9 tank ya, langsung diputusin nanti. Jadi kalau yang tidak BOL boleh kita sampai 9:30. Okay. Baik. Kalau tidak ada kita teruskan 2A. Ini bisa ada 2A, 2B, 2C. Nah, bagaimana kalau bentuk ini? Kalau Anda lihat, kalau T integral T kali sekant kuadrat 3T dt. Nah ini. Langkah atau ya jalannya bisa berbeda ya. Yang saya kalau mau buat, kalau ini Anda mau samakan 3T atau ini dikurung boleh ya. Maka ini harus D3T juga. Jadi ini boleh diubah menjadi apa? Integral T kali sekant kuadrat 3T D3T sengaja D3T ya, ini DT jadi D3T ini turunannya berapa 3 kali T turunan 1 DT ya enggak 3 kali 1 DT 3 DT padahal yang ada DT saja terjadi kelipatan 3 supaya menjadi 1 dikalilah 1/3 paham karena 1/3 kali 3 DT 1 DT enggak cocok enggak Ya, Pak. Iya, Pak. oke. Kemudian Anda tahu enggak sekant sekarang satunya turunan dari tangan U apa? Ada yang tahu? Turunan dari tangan U apa? Sekant kuadrat U kali U aksen enggak? U aksen itu DU sama. Diferensial dari U atau U aksen. Sekarang sama enggak bentuknya? Sekant kuadrat U DU. Sekant kuadrat U DU. Hasilnya apa nih? Hasilnya adalah halo.
Dari. Hah? Sekan kora UDU adalah berasal dari turunan tangan U, nak? Bukan Iya, dari, ya? Pak. Adalah turunan dari tangan U. U-nya adalah 3T. Enak. Adalah 3T atau begini. Nah, ini terjadi integral parsial U, D, V, ya. Ini bentuknya integral Parsial. parsial. Atau nama lainnya integral sebagian, enak. Sebagian sama. Integral parsial atau sebagian. Nah, Iya. rumusnya apa? Integral UdV, U kali dV adalah UV kurang integral PdU. Oh, salah, saya sudah terangkan ya. Rumus datang dari mana? Ada nggak? Halo? Lupa Halo? kayaknya, Pak. Hah? Kok diam? Sepertinya belum nih, Pak. Belum ya? Baik. Kalau belum saya terangkan. Baik. Ini ya. Integral parsial ya. Integral parsial. Pembuktiannya sederhana sebetulnya. Atau disebut juga integral sebagian. Ya. Integral sebagian. Sebagian. Ya. Integral sebagian. Integral UD kali P adalah U kali P kurang integral PdU. Ini rumusnya. Nah, buktinya apa? Buktinya sederhana sekali. Anda lihat ada unsur apa sini? UV nak? Maka Anda pakai rumus turunan UV. Apa? Saya belajar Anda, UV turunannya apa? U kali V tambah U kali V. Ujung-ujung aksen. Ada nggak? Ya, Pak. Oke, ujung-ujung aksen. Oke. Aksen itu artinya diferensial. Diferensial dari U kali V. Terus ini V tetap, U aksennya saya ganti dengan diferensial dari U. Oke ya. Ini U kali V aksen saya ganti dengan dV. Oke. Nah, integral UV apa? Ingat dulu, integral dz, z. Integral dx, x. DUV, ya UV nak. Nah, yang kita mencari integral UdV ini pindah ke kiri, integral PdU sama dengan ini integral ya, sorry. Oh, ini diintegralkan, sorry. Integralkan semua. Kita integralkan integral UdV, integral UV, UV. Integral PdU-nya, UdV-nya yang kita cari kan. Ya nak? Integral UdV-nya yang kita cari ini. Ini. Sama kan? Integral UdV adalah apa? UV kurang integral PdU. Sama enggak? Halo, terbalik letaknya. Integral UdV-nya yang sebelah kanan, ini yang kiri. Ya enggak? Halo. Iya, Pak. Pembuktiannya ini. Atau ini mau dibalik, boleh dibalik aja di integral UdV, bukan dipindahan ya. Integral UdV, yang ini saya pindahkan ke sini, sama dengan ini saya pindahkan UV kurang integral PdU. Jadi sama, ya kan? Oke, sudah jelas ya datangnya. Oke, Nah, Pak. ini integral parsial. U-nya T, V-nya tangan 3T. Nah, sesuai rumusnya sepertiga kali apa? Ikut rumus tuh. U kali V kurang integral PdU. Kita ikut ya. Nah, kita ikut ya. Sepertiga kali U-nya berapa? U-nya T. Ikut aja T. V-nya berapa? Tangan. T kali tangan 3T. Min integral V-nya apa? Salinnya tangan 3T dikali D dari U. U-nya apa? T. Jelas sampai sini? Tinggal ikut rumus saja kan? Jelas, Pak. Halo? Iya, Pak. Oke. Jadi ini hasilnya kalau mau dikalikan boleh sepertiga kali ke dalam, boleh sepertiga T kali tangan 3T min sepertiga kali min sepertiga. Ya, ini tangan U dt, ini dt kan? Atau ini diturunkan ya 1 dt, ini kan sama dengan 1 dt, sama enggak? 1 dt kan? 1 dt.
Padahal ini 3T, tangan U DT. Jadi harusnya di sini kasih jarak ya. Tangan U-nya 3T, sengaja D dari U-nya 3T. Sengaja. Jelas sampai sini? Sengaja ya, tangan U, DU. Nah, DU-nya berapa nih? 3 kali turunan T apa? 1 DT. Ini hasilnya apa nih? Ini sama dengan 3 DT enggak? Padahal yang ada sini 1 DT saja. Ini kan 1 DT saja. Jadi kelipatan 3. Supaya 3 jadi 1 dikali berapa sini? Sepertiga. Jelas? Halo? Nah, sehingga hasilnya apa sini? Sepertiga T kali tangan 3T dikurang sepertiga kali sepertiga, 1/9. Nah, integral tangan 3T D 3T apa? Nah, itu yang tangan UDU gitu. Nah, apa rumusnya? Ada yang tahu? Ya harus turunkan ya. Tangan itu kan sin per cos. Tangan itu adalah sin per cos. Jadi sudutnya 3T, ini 3T, ini 3T. Ini kali D, 3T. Ya enggak? 3T ini tengah atau dikali pembilang, boleh. Halo, jelas sampai sini? Ya, Pak. Ya. Kemudian, karena sin UDU turunan dari apa? Gitu kan. Jadi ini salin ya, kita salin dulu. Selanjutnya ini tadi integral T dikali sekan kuadrat dari berapa? 3T dt. Itu adalah, atau sini sama dengan berapa? Ini, sepertiga T kali apa? Sepertiga T kali tangan 3T kali tangan ya, kali tangan 3T ya dikurung surutnya boleh ya, ditambah 1/9 dari integral ya dikurang ya, sorry, bukan ditambah dikurang. Oh ya, enggak apa-apa, dikurang dulu bikin ya, sorry. Ini setengah kurang 1/2 1/9 1/9 ya, min 1/9 ya. 1/9 Nah, sin terus ini integral sin 3T sin kali UDU, ingat dulu tadi sin UDU turunan dari apa? Ada tadi saya buat di atas ya. Ada mana? Yang ada rumus. Mana yang rumus? Ini cos UDU, sorry, enggak ada berarti. Kita balik ya. Nah, sini saya tulis sin UDU adalah turunan dari apa? Min cos U. Ya enggak? Karena turunan cos adalah min sin. Min kali min plus. Betul enggak? Turunan dari min cos U adalah sin U DU. Atau turunan cos U adalah min sin U DU. Halo? Jadi sin U DU turunan dari min cos U. Karena atau tulis ini turunan dari cos U adalah min sin U kali U aksen. U aksen itu DU. Ya nak? Ya. Kali min ini pindah sini jadi min cos U, ini plus. Ya kan? Halo, jelas enggak itu? Oke, lumayan, Pak. Nah. Oke, jadi tadi itu kita salin dulu yang tadi mana nih? Ini sin, saya salin ya, sin 3T D 3T ya, D 3T sudah dibuat per cos T, cos 3T. Jadi ini sin U DU per cos U. Nah, tadi kita sudah dapat rumus ini bahwa sin U DU adalah D min cos U ya. Jadi sepertiga T kali tangan 3T min 1/9. Nah, ini hasilnya apa? D dari apa tadi? Ini yang atas nih. Sin UDU adalah U-nya tuh 3T ya. Sin UDU adalah diferensial dari min cos U. Jadi min cos dari 3T per cos 3T. Nah, min ini boleh keluar. Min ini keluar, min kali min
Min kali min plus ya, dikeluarkan. Jadi disalin aja yang depannya. Jadi ini min dikeluarkan jadi plus 1/9. Jadi D min keluar ya. Hingga cos 3T cosinus 3T per cosinus 3T. Nah, ini sehingga enggak? Integral DU per U apa? Ln H mutlak U tambah C. Kalau tak tentu. Ya, tak tentu. Ini tak tentu kebetulan ya. Masih ingat? Ini saya 1/3T kali tangan 3T, ini salin aja, tambah 1/9. Integral DU per U, ini rumusnya ini, untuk ini. Integral DU per U adalah ln H mutlak U cosinus dari 3T tambah C. Udah, selesai di sini. Halo, esai itu enak berhentinya di mana aja boleh ya. Esai, tapi kalau dia pilihan ganda, repot Anda bisa cari sampai sama persis. Halo saudara mahasiswa, ada yang kurang jelas? Kok diam? Pada ini bingung ya? Iya. Yang mana bingung? Nggak apa-apa, tanya. Nggak apa-apa, saya nggak marah kok. Yuk, silakan. Itu bisa disederhanakan lagi nggak, Pak? Gimana? Hasilnya itu terakhir itu bisa disederhanakan Diteruskan lagi bisa biasanya kalau tangan tuh lensekan. Tapi ini nggak usah lah, biar aja lah. Ya. Sampai sini sudah cukup lah. Untuk apa Anda teruskan lagi, bukan makin benar makin salah tak khawatir. Ya. Jadi kalau esai berhenti dimanapun silakan, itu maksudnya. Sampai sini ya oke, udah gitu aja. Ya. Nah sekarang saya tanya Anda, dari sini ke sini ini ngerti enggak? Yang dari integral cos 3T D3T per cos T kok jadi gini? Paham enggak? Halo. Kok diam Sedikit ya? ngerti, Pak. Sedikit. Ini tahu kan sin turunan cos U adalah min sin U DU. Jadi kalau sin U DU ini minnya dikali min 1 ini plus, di sini min enggak? Min ini bisa masuk ke dalam ya. Jadi min D cos U adalah D min cos U. Paham ya? Ya, Halo? Pak. Ya, itu aja kuncinya situ. Itu yang bikin bingung tuh, min itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ini, Ronda, kita mau teruskan. Halo? Tidak, Pak. Ada ya. Baik. Kita masuk yang 2B sampai 2C ini ya. Ini waktunya kuatannya. Nah, ini pecah bagian nih, namanya integral fraction partial ya. Fraction partial. Integral sebagian. Integral bagian, bukan sebagian, integral bagian ya. Nah, bagaimana cara ini kita faktorkan dulu. Ini pelajaran SMP. 2x kuadrat tambah 5x kurang 3, bagaimana uraiannya? Ada yang tahu? Penyebutnya kita faktorkan berapa? Hah? Kita faktorkan jadi apa? 2. Kalau ini 2x kuadrat, ini 2x gitu ya. Per 2, itu kuncinya. Kalau 7x kuadrat depannya 7x per 7. Sama angkanya ya. Oke, sudah itu ini jumlahnya berapa? Ini saya tuliskan jumlahnya berapa, hasil kalinya berapa. Jumlahnya ini koefisien X berapa? Plus 5. Hasil kalinya ujung kali ujung. Ujung kali ujung. 2 kali min 3 min 6. Nah, sekarang Anda uraikan berapa kali berapa tuh? Oh, 6 min 1. Ya, betul. 6, kalau 6 sama 1 mati yang mana min supaya memenuhi yang jumlahnya ini min 1 enggak? Kalau dikali minnya bebas, mau di 6 mau di 1 bebas, tapi jumlahnya yang menentukan. Supaya dapat plus 5 maka ini 6 ditambah min 1 enggak? Halo? Iya, Pak. Berarti sini adalah min 6 plus 6 min 1 ya enggak? Ya kan supaya plus 6 min 1 ya. Plus 6
min 1. Kemudian yang bisa habis 2 yang mana? X. X plus 6 ya. Nah, 2x plus 6 bisa habis dibagi dengan 2. Berarti sini 2x plus 6 per 2. Yang sebelahnya enggak ya, enggak kebagian. Yang bagi 2 salah satunya. Ini kita bagi 2 berapa? 2x bagi 2x, 6 bagi 2, 3. 3. Jadi 2x min 1. Habis ini jelas, ini kita uraikan. Jadinya, ini boleh tulis 5x plus 1 kurung dx. Boleh ya. Nah ini yang tersalin. Hasil uraiannya adalah x tambah 3 kali 2x min 1. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kemudian baru kita pecah bagiannya. Kita salin. Ya, kita salin 5x plus 1 per x plus 3 kali 2x min 1. Ya, dipecah menjadi 2 pecahan. Ya. Yang satu x plus 3, dan satu lagi 2x min 1. Ingat, kalau x pangkat 1 di atasnya x pangkat 0, betul enggak? Tuh. Ini sudah saya jelaskan dulu ya. Nah, halo, pecah bagian. Jadi sebetulnya ini x pangkat 0, ini x pangkat 0. Yang nama pecahan itu satu pangkatnya kurang dari penyebut. Kalau di penyebutnya x pangkat 1, pasti ini x pangkat 0. Koefisiennya A dan B. Nah, x pangkat 0 ini kena 1 dihilangkan. Ya enggak? Iya, Pak. Dihilangkannya aja, ini kan 1 nilainya. Ya, dihilangkan. Jadi tinggal A dan B saja. Sudah paham? Paham, Jadi Pak. ini jadinya 5x plus 1 per x plus 3 kali 2x min 1 tinggal A per x plus 3 ditambah B per 2x min 1. Kemudian ini dikali dengan KPK dari penyebut. KPK dari penyebut. Kelipatan persekutuan kecil dari penyebutnya x plus 3 kali 2x min 1. Apa yang terjadi? Kalau ini dikali dengan ini, penyebutnya hilang nggak? Halo? Hilang, Pak. Ya, kalau pertama kali Anda boleh tulis Di ya. 1 ya. Ya, x plus 3, bentar. Iya, 5x plus 1, betul. 2x min 1 dikali dengan KPK-nya. X plus 3 kali 2x min 1. Ini kan dikali ini, dicoret nggak? Ya kan? Kemudian ini juga sama. A per x plus 3 dikali KPK. X plus 3 kali 2x min 1. Ini coret x plus 3-nya. Tambah B per 2x min 1 kali x plus 3 kali 2x min 1. Ini coret 2x min 1-nya. Jadi tinggal apa sini? 5x plus 1. Ya enggak? Ini tercoretnya Tinggal. satu-satu. Sama Iya. dengan A kali 2x min 1 tambah B kali x plus 3. Sebetulnya cepatnya gini. Penyebutnya hilang. Yang 5x plus 1 ini kali silang aja. Cepat enggak? A kali 2x plus min 1 ditambah B kali ini. Kalau 2 ya. Kalau 3 enggak bisa. Kalau dua pecahan. Ini kali silangnya. A kali 2x min 1 tambah B kali x plus 3. Sama enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Nah, sama. Terus kita ya masih cukup waktu mungkin. Mudah-mudahan. Ini baru 2B ya. Nah, kita lihat di sini penyebutnya ini. Coba. Kalau pecahannya ini x plus 3, ambil penyebutnya sama dengan 0. Coba ambil. X tambah 3 sama dengan 0. X berapa? Min 3 enggak? Iya. Nah, kita masuk sini. X sama dengan min 3. Coba kita masukkan nih. 5 kali min 3 tambah 1 sama dengan A kali 2 kali min 3 1 Ditambah tambah B kali min 3 tambah 3. Iya. Nah, ini kan 0 nih jumlahnya nih. Hilang, Iya. ya enggak? Iya, Pak. Tinggal ini min 15 tambah 1 adalah berapa nih? Ini min 6 tambah min 1 kan? Min 7A. Min 7. A. Berarti ini min 15 tambah 1 berapa? Min 14 adalah
min 7A. Berapa A? A adalah min 14 dibagi min 7. Hasilnya? 2. Ya. Hasilnya adalah 2. 2. Cari B, sama juga caranya. Ambil penyebutnya sama dengan 0. Ya, penyebutnya diambil sama dengan 0. 2x min 1 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 1. Ini nak min 1 pindah. Berapa x? X adalah 1/2. Tengah. Nah, kita salin lagi nih ya. Kita salin yang 5x plus 1-nya. Mana? Ini sini ya. Oke. Kita salin berapa tadi? 5x plus 1. Ya. 5x plus 1 sama dengan, berapa tadi? Ini enggak kelihatan. A kali 2x min 1 tambah B kali x plus 3 ya. Benar? Ya. 5x plus 1 A kali 2x min 1 tambah B kali x plus 3. Nah, X-nya berapa sini? Yang kita ambil adalah setengah ya. X sama dengan setengah dari hasil penyebutnya sama dengan 0. Tadi ini penyebut x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. 2x min 1 sama dengan 0, x sama dengan setengah. Ini. X sama dengan setengah, masukkan coba. 5 kali setengah tambah 1. Berapa? A kali 2 kali setengah kurang 1. Hukum suku boleh. Tambah B kali setengah tambah 3. 3. Ini berapa? 5 kali setengah, 2,5. Tambah 1. Ini A kali 2 kali setengah, 1. Dikurang 1. Tambah B kali, ini 3,5. Betul nggak? 3,5. Iya. Ini 3,5 adalah, ini 0 lah. Ya, 0, Pak. Nah, hilang. Tinggal nih 3,5 B. 3B. 3,5B. Ini B berapa? 3,5 dibagi 3,5. Berapa Pak-nya? 1. Betul nggak? Ya, Pak. Nah, baru kita salin pecahan tadi. Mana pecahan tadi? Yang ini. Ya, itu, Pecahan Pak. ini. Pecahannya kita salin. 5x. Jadi apa? Sorry. Pecahannya, bukannya pecahan yang belakang. Ya, semuanya, sorry. Disorot semuanya. Jadi 5x plus 1. 5x plus 1. Ya, kurung gitu boleh. Per berapa? Di sini tadi. X plus 3 kali 2x min 1 itu ya. Iya. Sama dengan A per X plus 3 tambah B kali B per 2x min 1. Nah, ini pecahannya kita salin sama persis sama ini. Kemudian kita integralkan semuanya, integralkan kali dx pada pembilang, integral kali dx, integral kali dx pada pembilang. Nah, kita gantilah. A-nya berapa A-nya tadi? A-nya kita dapat tadi sebelumnya. A-nya adalah 2. Betul nggak? A-nya 2 ya. A-nya 2 dx per x plus 3. B-nya 1 ya. 1 kali dx per 2x minus 1. Nah, 2 ini boleh keluar kan? 2-nya keluar. Kemudian tinggal dx per x plus 3. dx per u. Harusnya dx per u, du per u ya. D dari penyebut per penyebut. Penyebutnya berapa? X plus 3, X plus 3. Turunannya berapa nih? Turunan 3, 0 ya. 3, 0. X turunannya 1 enggak? 1 dx enggak? 0, 0 tambah 1. Turunan 3, 0. Turunan X 1. Jadi 1 tambah 0, 1 kali dx. Ya enggak? Sama Ya, nama dx ini. Sama ya. 2-nya udah keluar. Nah, ini juga sama. Penyebutnya 2x min 1. Kemudian Anda sengaja du. D penyebut per penyebut. Berapa turunannya? 1. Min 1, 0 ya. Min 1, min 0. 2x turunannya 2 ya. 2 kali 1 dikurang 0. Jadi 2 dx ya. Iya, Pak. Padahal yang ada sini dx saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1, depannya kali berapa? Kedua enggak? Sehingga ya. Ini paham maksudnya? Halo? Turunan dari diferensial dari 2x min 1 adalah 2 kali 1 dikurang 1 turunannya 0. Betul enggak gitu? 2 kali 1 kurang konstan 0. X turunannya 1 enggak? 1 turunannya 0 kali dx. Hasilnya apa?
2 ke 1, 2 kurang 0, 2 dx. Ini ready. Oh. Iya, Pak. Oke, jelas. Sehingga ini hasilnya 2. Integral du per u, tadi rumusnya ada saya tulis sebelumnya. Integral du per u apa? Ln H mutlak u. U-nya berapa? X plus 3. Tambah setengah kali integral du per u ln H mutlak dari u. 2x min 1. Iya nak? Belakangnya tidak tentu tambah C. Kalau tertentu kasih harga batas. Selesai, nggak usah teruskan. Masih bisa teruskan, bisa. Nggak usah cari penyakit. Ya. Iya, Pak. Langsung aja lah. Udah selesai ya, mau ngapain ini ya. Iya, Misalnya Pak. udah benar. Ngapain Anda teruskan lagi? Bisa. 2 pindah ke belakang jadi pangkat. Ingat nggak sifat logaritma? Log A pangkat N, N log A. N log A adalah log A pangkat N. Jadi X plus 3 pangkat 2. Ini juga bisa 2x-1 pangkat setengah jadi akar. Bisa juga. Paham ya? Biar aja begini ya. Oke? Jelas sampai sini? Masih ada satu lagi? Halo? Ya, Pak. Jelas, Pak. Terakhir. Ya. Terakhir tadi sudah siapkan ini. Lebih halamannya apa-apa. Yang ini, nah nih. Ini integral dari 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5x tambah 1 per ini. Nah, ini hati-hati penyebutnya begini. Ya, saya terangkan dulu sini. Jadi kalau maaf tadi ya, kalau misalnya tadi di sini x min 3, terus ini ada diuraikan nih x min 3 dan x tambah 5 misalnya. Di atasnya ada ya. Ini dipecah menjadi 2 pecahan. Apa sini? X min 3 dan x plus 5. Kalau ini x pangkat 1, di atasnya pasti bilangan. Itu aja. Ini tadi kan sebetulnya A kali x pangkat 0. X pangkat 0 tidak ditulis ini juga. X pangkat 0 tidak ditulis. Karena x pangkat 0 1. Paham? Terus kalau, nah ini. Kalau ini x kuadrat, di atasnya apa? Ini x kuadrat, di atasnya x pangkat 1. Betul nggak? Kan nama pecahan pangkatnya 1 kurang dari penyebut. X pangkat 2 ini x pangkat 1. Koefisiennya A. Jadi A kali x pangkat 1 tambah bilangan. Bilangannya B. Paham? Halo? Jadi kalau ada misalnya, nah kalau seperti ini keadaannya apa? Coba dibagi. AX dibagi X kuadrat tambah B per X kuadrat. Hasilnya apa? X-nya coret 1 tinggal A per X ditambah B per X kuadrat. Jadi kalau ini pangkat 2 penyebutnya, maka bentuknya gini. X pangkat 1 dan X kuadrat. Ditanya di yang pertamanya. Kalau ini X pangkat 1, ya di atasnya apa ini nih? X pangkat 1 bilangan A. Sekali bilangan, semua bilangan AB. Bagaimana kalau dia misalnya titik-titik sini X pangkat 3? Nah itu. Maka ini dipecah menjadi apa? Kalau X pangkat 3 ini yang jadi A X pangkat 2, betul enggak? Halo? Bisa, Pak. Yang nama pecahan kan satu pangkatnya kurang dari penyebut, ini pangkat 3, ini pangkat 2. Ya. Setelah itu B, setelah pangkat 2, pangkat 1, setelah itu bilangan. Nah ini kita bagi nih, coba. Kalau kita bagi, AX kuadrat per X pangkat 3, BX dibagi X pangkat 3, C dibagi X pangkat 3. Jadi hasilnya A per X. Ya, pangkat 2 dibagi. Ini B per X kuadrat. Ini C per X pangkat 3. Jadi kalau pangkat 3 selalu ditanya di pangkat satunya tuh. Kalau ini di pangkat satunya ini bilangan, sekali bilangan, semua bilangan. Sudah paham? Ya, contoh lagi ya. Misalnya ada X min 5 pangkat 3. Di atasnya saya tidak tahu berapa. Terus ini dipecah menjadi 3 bilangan, itu maksudnya. Tiga fungsi. Ya. Ingat nih. 3 fungsi. Jadi ini U nih, sebagai U. Jadi ini X min 5 pangkat 1. Ikut ini. X min 5 pangkat 1, ini pangkat 2. Berikutnya, dan yang pangkat 3, terakhir pangkat 3. Jadi pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Kalau ada 4, tambah lagi pangkat 4. Nah, kita selalu tanya di pangkat 1. Kalau ini pangkat 1, di atasnya apa? Seperti ini. Kalau ini pangkat 1, di atasnya apa? Bilangan. Ya enggak? Halo? Kalau X min 5 pangkat 1, di sini apa? Bilangan.
Sekali bilangan, semua bilangan. A, B, C. Sudah nangkap maksudnya? Ya. Halo. Ini tahu nggak berasal dari mana? Ini berasal dari yang ini nih. U pangkat 3 ya, adalah tadi itu caranya itu. Ini kalau U pangkat 3 ini adalah apa? A kali U kuadrat ditambah B kali U pangkat 1 tambah C kan. Kalau kita bagi AU kuadrat per U pangkat 3, BU bagi U pangkat 3, C per U pangkat 3. Nah ini kita sederhanakan A per U. Nah. Terus ini B per U pangkat 2 tambah C per U pangkat 3. Jadi kalau pangkat 3 gini. Tetapi ini bahayanya. Kalau yang berikutnya adalah bentuknya X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 pangkat 3 gimana? Nah ini bahaya nih. Ini tadi kan yang X-nya tadi Anda lihat ini kan linear ya. Pangkat 1 ini di dalam ini sekarang pangkat 2. Ada pangkat 2 dalamnya X kuadrat plus 1 kurung pangkat 3. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? X kuadrat plus 1 pangkat 1, X kuadrat plus 1 pangkat 2, X kuadrat plus 1 pangkat 3. Sama jalannya. Tetapi hati-hati di sini. Yang pangkat 1-nya. Coba. Kalau sini X kuadrat, sini apa? Harusnya ada X pangkat 1 enggak? Halo? Halo, ya Pak. Halo. Kalau di penyebutnya ada X kuadrat, maka pembilangnya ada X pangkat 1 enggak? Dan ada koefisien plus bilangan. Ya nak? Sekali sekali ini sama semua. Itu maksudnya. Maka sini AX tambah B, sini ikut AB, CX tambah D. Setelah D apa? EX tambah F. Ya. Kuncinya itu. Jadi, sekali ya yang pangkat 1-nya ditanya, kalau ini X kuadrat sekian X tambah bilangan, maka sekali sekian X tambah bilangan semua sama. Sekian X tambah bilangan, sekian X tambah bilangan. Sudah jelas yang belakangnya? Halo? Ya, Pak. Halo, Pak. Oke. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Kita salin ya. Ini 2X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 5X tambah 1. Ya, nak? Ya. Tambah 1 per X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, ini pangkat 2. Berarti ini ada 2 pecahan. Berarti ini X kuadrat plus 1 pangkat 1. X kuadrat plus 1 pangkat 2. Pangkat 3. Selalu tanyanya di pangkat 1. Kalau ini pangkat 1-nya X kuadrat plus 1 pangkat 1. Ya pembilangnya apa? Kalau ini pangkat 2, sini X pangkat 1 enggak? Sekian X tambah bilangan. Jadi AX tambah B. Sekian X tambah bilangan. Sekali sekian X tambah bilangan, semua sama. Sekian X tambah bilangan. Setelah AB apa? C, D. Ya nak? AX Ya, Pak. tambah sekian X tambah B, AX tambah B. Sekian X tambah D. Setelah B, C kan? CX tambah D. Kalau ada lagi, EX tambah F. Ada lagi, G apa lagi? GX tambah H dan seterusnya. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Fungsinya. Ya, Pak. Nah, ini caranya ini pakai KPK aja biasa itu. Dikali dengan X kuadrat plus 1 pangkat 2. Ini penyebutnya. Penyebutnya sendiri. Ini disebut kelipatan persekutuan kecil. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hati-hati. Iya, Pak. Ini adalah jadi ini pangkat 2 ini bagus. Nah, ini adalah KPK, kelipatan persekutuan kecil. Nah, kita kalikan nih, penyebut hilang nggak nih? Kalau kita kalikan ini kan di pembilang tak ya di sini ya. Tinggallah pembilang saja, salin. Ini kita langsung ya. Kemudian ini jangan kasih silang ya, hati-hati jangan kasih silang. Ini atau dibikinnya lah. Jadi pusing di Anda. Ya ini X kuadrat plus 1 pangkat 2 dikali X kuadrat plus 1 pangkat 2. Sama dengan AX tambah B per X kuadrat plus 1 dikali
Kali. kuadrat plus 1 pangkat 2. 2. Ditambah CX plus D per X kuadrat tambah 1 pangkat 2 dikali X kuadrat plus 1 X pangkat kuadrat. 2. Apa yang terjadi? Ini 2. coret, ini kan habis. Ini Iya, 1. Pak. Nah, bisa lihat 2 dibagi 1, dikurang 1, 2 kan? Ini sama sama nih, coret. Ini tinggal apa? 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 5x tambah 1 sama dengan ax tambah b dikali x kuadrat plus 1 pangkat 1, betul enggak? Ini pangkat Iya, 2 Pak. kan ini dibagi ya. Tinggal sini cx plus d saja. Ini pangkat 2-nya hilang semua. Sampai sini jelas? Halo. Iya, Pak. Jelas, Pak. Ya, Pak. Oke, nah sekarang cara yang apa kita pakai yang tadi nggak bisa ya. Yang tadi itu yang kalau linear ya, x min 5, x kurang 2, x tambah 3 itu bisa. Tetapi kalau ini cara identitas kalian aja. Jadi 2x pangkat 3 tambah, nanti identikan kiri dan kanan cara identitas. Kita kali ini ya berapa? AX kali x kuadrat berapa? AX pangkat 3, betul nggak? AX pangkat 1 kali x pangkat 2. AX pangkat 3. Kemudian apa? AX kali 1 berapa? AX. X. Kemudian B kali X kuadrat, BX kuadrat. X kuadrat. B kali 1, B. 1. B aja. Tambah CX tambah D. Nah, kita susun. 2X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 5X plus 1 sama dengan, nah, kita susun nih. X pangkat 3 yang paling besar. Sudah ambil pangkat 3 apa? BX kuadrat. Sudah itu AX dengan CX kita gabung. AX tambah CX berarti A tambah C kali X enggak? Kan AX Iya. tambah CX. AX Iya, tambah iya, Pak. CX kita keluarkan X, B dan D itu bilangan. B tambah D. Nah, ini mengidentikan kiri dan kanan, menentukan A berapa, B berapa, C berapa, D berapa gitu ya. Paham? Paham, Pak. Nah, kita salin ya. Ini enggak susah lihatnya, jadi kita salin 2x kuadrat. Oke. 2x kuadrat tersalin 2x kuadrat ditambah x 2x pangkat 3, sorry. 2x pangkat 3 jadi rusak. Ini tadi apa? B tambah D. 2x pangkat 3. Wah, ini jadi rusak nih. Cek dulu ya. Pangkat 3-nya keluar di sini. Sabar sedikit. Ada. Ini terakhir yang ini. Ya, PowerPoint sudah. Tinggal masih ada 7 menit apa. Kita coba ya, mudah-mudahan. Nah, ini Anda bisa lihat nih, angka 3 koefisiennya sini 2, sini A. 2 sama dengan A. Kan jelas sama saya. Sama ya. Nah, nanti X kuadrat berapa? Ini 1, sini B. Jadi 1 sama B. Wah, hilang. Ya, betul, Pak. Nah, ini Jangan hilang. di-close, Pak, biar ya. Ini hilang yang tadi itu. Dulu mak. Pasti hilang nih, ulang lagi. Ya udah. Maaf ya ini ada. Ini yang tanggal 13, kita ulang lagi. Dapur. Belum. Jadi kacau. Dari ini. Ada sini. Ini harus tutup dulu baru buka ya. Tutup.
Bentar, tutup. Stop. Mau diklik nih, jadi hang ya. Apa dia? Oh ini baru. Oke. Baik. Kita coba. Tiganya masih ada di sini. Kacau nih. Kita coba. Bisa. Mau hilang ya? Mungkin karena udah sisa 5 menit kali, Pak. Biasanya saya tutup, kemudian saya panggil lagi. Ini saya buka lagi. Kan udah tutup tuh, buka, open ya. Sudah open, kemudian saya share screen. Share screen. Harusnya kita lihat. Mudah-mudahan tidak. Kadang-kadang ada trouble gitu ya. Oke. Mana dia? Ya. Bentar lagi, Pak. Ya, enggak. Nggak hilang ya? Ini Enggak. terakhir, Pak. Iya. Yang terakhirnya ada ini ya. Di sini Iya. apa Itu tadi? si X, B tambah D. Iya, B tambah D. B tambah D ini. Oke. Nah, Anda bisa lihat sini berapa A? A sama dengan 2 kan? 2X, Kita 3. tulis sini. Koefisien gitu. Koefisien X pangkat 3 sini. Anda lihat sebelah kiri 2 sama dengan A. Enggak? Iya, Pak. 2 sama dengan A. Kemudian koefisien X Pangkat pangkat X 2. kuadrat. Ya, 1. sebelah kiri berapa sih? 1 sini ya. 1 Ini tulis 1 sama dengan B. B. 1 sama dengan B. Kemudian koefisien X 5. sebelah kiri apa? Atas C. Sebelah kiri koefisien X-nya apa? 5 AC. 5 sama dengan A A tambah C. plus C. Ya, C 5 sama dengan A plus C. Kemudian bilangan sebelah kiri berapa? 1. 5 sebelah kiri adalah 1 B tambah 1 D. sama dengan plus B tambah D. D. 1 adalah B tambah D. Nah, di sini Anda bisa A-nya diganti berapa? 5 sama dengan A-nya 2. Ini A kan 2 nih. Iya, Pak. B 1. Enak? Iya. A-nya 2 tambah C. Berarti ini adalah 5 kurang 2 sama dengan C. C berapa? 3. Ya, 5 kurang 2 adalah 3. C-nya 3. Kemudian ini B sudah tahu nih. B berapa? 1. 1. 1 sama dengan 1 ditambah D. Red. D Iya, berapa? 0. 0, iya. Kan 1 kurang 1, 0. Iya, Pak. Nah, udah dapat ini, masuklah ini tersalin integral dari X apa tadi? X. 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah Tambah 5X, 5X tambah dikurang 1. 1 ya. Per X kuadrat Plus 1. tambah 1 Tambah 1 tuh, kuadrat. Pak. Hah? Tambah 1 tuh. Tambah 1 ya, sorry. Tambah 1. Tambah 1 ya, bukan 1 ya. Ya, tambah 1, sorry. Berarti saya ada salah ya, ada ralat nanti. Nah, ini dipecah menjadi apa tadi pecahannya sini tadi AX tambah B, Per X kuadrat plus 1. ini CX plus D ya. Iya, Pak. Yang ini pangkat 1, X kuadrat plus 1 pangkat 1. Sini X kuadrat plus 1 pangkat 2 kan. Iya, Pak. Ini integral kurung kali DX, integral kurung Kali kali DX. DX gitu. Paham? Iya, Pak. Enggak, ini sama dengan situ ya. Sama dengan apa nih? Integral A-nya berapa? Salin. A-nya 2. 2X plus B. B-nya 1. B-nya 1 kurung DX per X kuadrat plus 1. Ya. Oke, terus ini tambah Oke. CX-nya berapa? C-nya berapa? C-nya 3, 3X plus D, D-nya 0. Gitu ya, DX per X kuadrat plus 1 pangkat 2. 0 ini hilang ya. Iya, Pak. Paham Mas ya? Nah, ini dipecah nih. 2X bagi X kuadrat plus 1 tambah seper itu ya, dipecah. Atau salin dulu nih, kita salin. Jadi ini sama dengan berapa? Integral dari, kita salin. 2X plus 1 DX per X X kuadrat. kuadrat plus 1 pangkat 1 ya. Betul ya? Pangkat 1 yang ini. Ya. Ini tinggal 3X. 3-nya boleh keluar. Ditambah 3-nya boleh keluar. Tinggal apa? X. X. X per. Ya, tinggal per 1. X per DX per X kuadrat plus 1 pangkat 2. Dua. Gitu ya.
Iya, Pak. Oke. Nah, ini kita bagi nih. Ini artinya 2x ya. 2x dibagi x kuadrat plus 1. Gitu ya. Ditambah 1 per x kuadrat plus 1. Sama nggak? Kurung dx. Halo? Iya, Pak, Kita sama. bagi 2x Bukan sendiri. 2x tambah 1 nih. Ah, 2x dibagi ini tambah 1 bagi ini. Kan? Ini tambah 3 kali. Nah, ini kita ambil ini. X kuadrat plus 1-nya. Jadi ini kita cari turunan dari X kuadrat plus 1 berapa? 2x. 2x. Kali dx. Ya nak? Iya, Pak. Jadi Anda buat sini D dari X kuadrat X. plus 1 per X kuadrat plus 1 pangkat 2. Turunan Kali. ini adalah 2x dx. Padahal yang ada sini apa? X. X dx. dx. Terjadi kelipatan 2. Kali 2 setengah. supaya jadi 1 kali 1/2. Ya nak? Iya, Pak. X 1/2. Oke. Nah, ini dipecah. Jadi ini boleh dikeluarkan. 2 keluarkan tinggal X dx. Oh, ini sama ya. Oh, enggak lain nih. Per berapa? X kuadrat plus 1. Terus ini tambah integral dx per. Nah, ini istimewa nih dibalik nih. 1 tambah X kuadrat. Ini rumus. Tadi apa? Akus tangan. Mesti kan enggak? Coba lihat deh. Akus tangan nih. Ditambah 3/2. Nah, ini naik ke atas. Kalau ini bukan DU per U, ln U. Tapi ini pangkat 2. Karena pangkat 2 naik ke atas jadi apa? X kuadrat plus 1 pangkat min 2. Ada min 2 ya. Min 2 kali D dari. Jadi seolah ini U pangkat min 2. Ini U per U pangkat 2. U pangkat min 2 DU. Ya. Nah, ini sama juga nih. Seperti tadi. Berarti 2 kali D dari apa? D dari penyebut per penyebut. Berapa? X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Nah, turunannya berapa? 1 turunannya 0. Ini tadi nih. Ini. Turunannya apa nih? 2x dx. Terus ini 2x dx. Padahal yang ada sini x dx. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 aja 1 kali 1/2. Ini coret deh ya. Ya. Tambah. Ini rumus. Ini adalah arkus tangen X. Ini rumus nih. Ya, ini rumus. Ini 3/2 kali. Nah, U pangkat N di U rumusnya apa? 1/N. Per N plus 1. U pangkat N plus 1. Tambah C. Ini ya, tambah C. Paham nggak di sini? Halo? Sehingga ini hasilnya apa? 2 kali setengah 1. Integral DU per U adalah ln H mutlak U. Tambah arkus tangen X. Nah, ini min 1 ya. Min 2 tambah 1 min 1. 1 bagi min 1 min. Min kali 3/2 min 3/2. Terus ini pangkat berapa? X kuadrat plus 1 pangkat min 1 enggak? Pangkat min 1 itu 1/4 ya. 1/4 ya. Jadi ini tetap nih, ini yang diubah nih menjadi ini. Ini yang tinggal diubah. Jadi hasilnya apa sini? Sama dengan kita salin ln. Ln dari X kuadrat plus 1 tadi ya. Ditambah akus tangen X. Terakhir sini ini tadi min 1 kan tadi ini. Min 2 tambah 1 min 1, 1 bagi min 1 min 1, min 1 kali 3/2 min 3/2. Ini turun jadi ini. Ini jadi min 3/2, betul ya? Min 3/2 kali yang ini U pangkat min 1 1/U kan? 1/U pangkat 1. U-nya berapa tadi? X kuadrat plus 1 ya. X kuadrat plus 1 pangkat 1 ya. Tadi kan di min 1, turun ke bawah pangkat 1 tambah C. Nah, ini kalau mau dikalikan boleh. Jadi ln X kuadrat plus 1 ditambah arkus tangen X. Nah, ini boleh min 3 kali 1 min 3 per 2 kali X kuadrat plus 1 tambah C. Udah, selesai. Halo, sudah sampai sini? Pak. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Coba latihan lagi ini lebih matang ya. Baik, Minggu Pak. depan kalau ada mau tanya ini lagi boleh. Baik, Atau Pak. saya lanjut ke
TK3 gitu. Kalau nggak Baik, ada yang Pak. tanya. Baik, Pak. Oke. Kita absen dulu ya. Ini Baik, lewat Pak. ya? Lewat 5 menit. Saya nggak tahu diputus atau enggak. Kita belum absen ya. Kita absen dulu. Baik, Kita Pak. absen. Mana ini? Mana mau ini? Minus. Nah, nih. Tiga. Attendant. Nah. Attendant. Oke. Nah, nggak lihat ini. Kita absen dulu. Ini ada sama. Oke, semuanya adil. Udah. Kita ada namanya season log. Kita tulis ini. Materinya tadi tentang integral, enak. Nah. Integral tak tentu, ya ada tak tentunya dan tertentu ya. Tak tentu dan integral tertentu. Tertentu itu yang agak-agak batas. Ya. Oke. Submit. Oke, kita lanjutkan ke namanya session log. Sudah selesai ya? Ulang lagi deh. Attendant. Tidak bisa, berarti sudah selesai. Ya, berarti sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan, kita ada kuliah tambahan lagi ya. Baik, Pak. Ya, Ya, Pak. kita siap TP2-nya kasih mau tanya, silakan. Atau kita lanjut ke TK3, tugas kelompok 3. Jangan lupa siapkan tugas personal 2-nya ya. Harus selesai. Oke? Baik, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Baik. Pak. Sampai jumpa. Pak Wika, makasih banyak, Pak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Pak. Ya. Mungkin saya rasa bisa mencapai 10 kali kita. Termasuk yang dari ballnya 4 kali, 6 kali tambahan desa. Oke ya. Mudah-mudahan Ya, Pak. ya saya harapkan Anda bisa berhasil gitu. Walaupun Amin. terusnya agak- Amin, amin. Oke. Baik ya. Ya, Baik, Pak. Terima Ya. kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai Baik, jumpa. Pak. Sehat-sehat, Pak. Bye Pak. narasi. Bye. See Bye, you Pak. next. Bye. Bye. Oke. Kita end Oke. meeting for all.